Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Asyifa Raddin dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Keluarga. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu ada Ayu Aprilia, Cikal Tholibatul Wardah, Kalistan Nada Zafira, Mega Aura Nazwa, Fadila Ramadhani, Rizka Kumalasari, dan Muhammad Fahmi Reja. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait masalah pernikahan, yaitu perselingkuhan. Pernikahan ialah suatu bentuk penyatuan antara dua orang dalam suatu ikatan yang biasanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan, untuk menyatukan dua keluarga, dan lain sebagainya demi mencapai kebahagiaan untuk kehidupan yang lebih baik. Di dalam setiap pernikahan, pasangan membutuhkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan untuk dapat mempertahankan pernikahannya. Karena apabila sebuah pernikahan tidak memiliki pasangan yang mampu untuk berkomitmen, maka pernikahannya dapat berujung pada perceraian. 3 permasalahan mendasar yang cukup sering dialami pasangan suami istri yaitu terkait kekuasaan atau power, kepercayaan, dan keintiman. Hal ini melibatkan perihal seks, keuangan, dan komunikasi yang kemudian menimbulkan dampak seperti kurangnya kepercayaan, ketidakjujuran, dan kurangnya saling memahami antar pasangan. Salah satu penyebab setiap pasangan bercerai ialah karena ketidaksetiaan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Kecenderungan perselingkuhan seringkali terjadi di dalam kehidupan berkeluarga. Perselingkuhan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan terhadap norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang-orang di luar hubungannya dengan pasangan atau orang lain. Perselingkuhan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, dua pihak saling tertarik secara bersamaan. Lalu yang kedua, bisa saja diawali oleh satu pihak yang merasa tertarik kepada orang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis perselingkuhan. Brown 1997 mengemukakan bahwa ada 5 jenis perselingkuhan. Yang pertama ada conflict avoidance affair, yaitu perselingkuhan karena menghindari konflik. Kedua, intimacy avoidance affair, perselingkuhan karena menghindari keakraban. Yang ketiga ada sexual addiction affair, perselingkuhan karena kecanduan berhubungan seksual. Keempat ada split self affair, yaitu perselingkuhan karena kepribadian yang terpecah. Dan yang terakhir ada exit affair, yaitu perselingkuhan karena meninggalkan pernikahan. Faktor penyebab perselingkuhan. Perselingkuhan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan, kekosongan emosional, kebutuhan akan variasi dalam hubungan seksual, kesempatan untuk hubungan seksual yang baru, rasa marah terhadap pasangan, kurangnya perasaan jatuh cinta dalam jangka waktu yang lama, ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan, serta keinginan untuk membuat pasangan cemburu. Faktor-faktor ini bisa menjadi pemicu yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam perselingkuhan. Penting untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah ini agar hubungan dapat berkembang secara baik. Selanjutnya ada dampak perselingkuhan bagi istri. Seseorang yang menjadi korban dalam perselingkuhan akan mengalami emosi negatif dan dapat mengarahkan korban melakukan perilaku negatif. Perselingkuhan selalu akan menimbulkan dampak negatif karena perselingkuhan dapat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan perempuan sebagai seorang istri. Adapun dampak-dampak perselingkuhan orang tua terhadap anak. Yang pertama, terdapatnya jarak emosional antara orang tua dan anak yang ditandai dengan perubahan suasana. Yang kedua, anak dapat merasa malu dan merasa sakit hati karena menerima kenyataan terkait kejadian yang dialaminya. Yang ketiga, anak dapat merasa marah dan dapat menjauh dari orang tuanya yang berselingkuh. Dampak perselingkuhan bagi anak yang keempat ialah anak dapat menjadi kebingungan dengan keadaan yang dialaminya. Kemudian yang kelima,
Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan anak terhadap kedua orang tuanya, dan hal tersebut juga dapat membuat anak menjadi takut untuk memulai suatu hubungan di kemudian hari akibat dari pengalaman yang didapatkan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.